Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang ini? Baik. Habis olahraga ya? Ya. Masih bisa ngikutin nggak? Masih. Masih kuat nggak? Masih. Masih semangat nggak? Masih. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Mantap! Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Kamu perhatikan ke depan, itu ada kalimat Who am I? Apa artinya itu? Siapa aku? Siapa saya? Iya. Who am I? Siapa? Saya. Kamu mengenali diri kamu masing-masing? Ya. Yakin? Yakin. Yakin? Tapi sebelum masuk ke intinya, saya coba untuk mengabsen terlebih dahulu. Siapa? Saya. Karena saya yang membuat kalimat ini. Ade Wahyudi Asle. Itu saya. That's my identity. Itu identitas saya. Paham kan di sini? Kira-kira kamu tahu nggak identitas kamu sendiri? Tahu? Identitas itu banyak, nah. Bukan hanya sekedar nama. Ya, bukan hanya sekedar nama. Perhatikan teman. Ini sedikit banyaknya tentang identitas saya. Pada prinsipnya seperti ini. Kamu harus mengetahui jati diri kamu. A man. I'm a man. Saya seorang laki. Father. Saya adalah seorang ayah. Archer. Saya adalah seorang pemanah. That's my hobby. And then a biker. Saya seorang apa biker? Sepeda. Jadi biker itu bisa jadi hobinya seperti mengendarai sepeda motor bisa. Oke, saya punya perkumpulan pengendara motor-motor tua. Saya punya sepeda motor yang lebih tua dari saya, sepeda motor tersebut tahun 1976. Saya punya Vespa tahun 1976. Nah, yang sering saya bawa ranking tahun 1994. Orang-orang tua semua. Saya punya perkumpulannya. Nah, itu yang disebut juga salah satu sebuah identitas. Lalu handsome, memang saya handsome. Benar nggak? Saya percaya diri dengan identitas saya. I'm a handsome man. Nah, begitu juga kalian, nak. Kalian harus pede. Tapi jangan lewat batas pedenya. Paham? Itu adalah sebuah identitas. Salah satu sebuah identitas. Kalian mau rumah, nanti ada tugas buat kamu. A Muslim. I'm a Muslim. Itu salah satu identitas saya juga. And then Melayu. Ini nggak Melayu? Apa itu Melayu? Suku. Siapa yang tahu apa itu Melayu? Apa itu Melayu? Suku. Oke, saya tanya sama kamu nih. Kianu, suku kamu apa kira? Manado. Kamu orang Manado. Berarti suku kamu Manado. Orang Manado. Dan di Manado itu dia orang daerah Manado. Dan di situ nanti di Manado ada suku-sukunya lagi. Suku apa kamu? Banyak di Manado. Saya yakin ada banyak suku lain yang di daerah Manado. Nah, itu identitas yang harus kamu ketahui. Perhatikan, nah.
Itu identitas yang kamu harus ketahui. Terus ada teacher. This is my job. Itu pekerjaan saya. Nah, kalau saya tanya pekerjaan kamu apa? Student. Kamu seorang pelajar. Benar? Benar. Nih, perhatikan lah. Ada sebuah game. Nanti kita melakukan sebuah permainan. Permainannya asik. Tetapi kamu harus tahu identitas kamu, jati diri kamu, dan kamu juga harus bangga akan identitas kamu. Wah, saya harus bangga sebagai seorang suku Melayu. Wah, saya juga harus bangga sebagai seorang laki-laki. Dan apa tugas laki-laki? Paham sampai di sini? Azan, wait. Ulangi sebentar sedikit. Ini adalah sebuah identitas ya. Dan saya bangga. Saya percaya diri dengan identitas saya. Begitu juga dengan kamu. Jangan pernah kamu berkecil hati. Saya nggak begini. Saya nggak ganteng. Saya nggak cantik. Saya nggak tinggi. Saya terlalu besar. Saya terlalu kecil. Kata kuncinya adalah syukuri apa yang Allah berikan kepada kamu. Seperti lagunya siapa tuh? Syukuri. Ulangin coba. 1, 2, 3. Perhatikan lebih dalam lagi, sebenarnya identitas ini tidak dibuat-buat. Nah, identitas ini yang Maha Kuasa yang memberikan kepada kamu, dan kamu harus bersyukur di situ. Jelas? Percaya diri dan bersyukur. Kenali dengan identitas kamu masing-masing. Paham sampai sini? Oke. Perhatikan. Dia, kamu yang beda dengan dia, atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu. Tadi di situ dia menyebutkan nama, tanggal lahir. Itu salah satu identitas. Ya. Datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Itu yang baik. Kamu lihat yang kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka punya teman sekolah. Kamu selalu berlangganan teman. Tuh. Apa tuh? Ada Batak, ada Betawi, ada Ambon, Melayu, Sunda, Bantui. Itu identitas yang saya sebutkan tadi ke kamu. Saya informasikan tadi ke kamu. Itu yang disebut dengan salah satunya identitas. Nah, kamu harus pahami identitas kamu masing-masing. Berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu ada yang membantu di fakultas pemilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman fakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau dijadikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Minder karena nggak percaya diri dengan identitasnya, sampai-sampai dia membela identitasnya secara ekstrim tadi dikatakan. Terus ada lagi yang seperti ini. Tidak boleh juga berlebihan mengagung-agungkan identitas tersebut. Nanti apa? Akan menimbulkan suatu sifat yang tidak baik. Contohnya apa? Wah, saya
seorang muslim, saya harus segala sesuatunya berdasarkan syariat agama. Balik lagi nak, di Indonesia ini kita bukan negara agama, tapi kita negara yang bertuhankan ketuhanan yang Maha Esa. Mentang-mentang kita muslim, mayoritas semua harus ikut aturan dengan aturan agama. Tidak bisa seperti itu kalau kita melakukannya dengan agama yang berbeda. Kalau untuk urutan ibadah, oke, kita ikutin syariat agama kita masing-masing. Karena apa? Di situ undang-undang memberikan kebebasan untuk apa? Beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Paham sampai di situ? Soalnya apa? Agama termasuk dalam kategori identitas yang mungkin sangat kuat. Agama. Balik lagi, kita lanjutkan. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Beda itu hak asasi. Identitas itu yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Tapi dengan perbedaan itu, kita nantinya ada beberapa hal yang akan melakukan sebuah persamaan. Contoh seperti apa sih Pak? Laki-laki perempuan, berbeda kan? Grup laki-laki, grup perempuan. Tapi di situ nanti ada yang menyamakan kita, yang menggabungkan kita. Contohnya apa? Muslim. Muslim itu ada laki-laki dan perempuan ya kan? Berarti ada persamaan di situ, atau kelompok kita di situ. Oke, kita terpisahkan antara kelompok identitas laki-laki dan perempuan. Tapi kita digabungkan juga di sini nantinya dengan identitas selama Muslim, mempunyai kepercayaan yang sama. Lalu ada lagi yang lebih tidak kalah pentingnya. Di Indonesia ini ada bermacam-macam agama. Ada berapa kepercayaan? 6. Apa aja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 6. Dari 6 itu kita terpecah. Bener gak? Benar. Oh, yang grup Muslim, grup Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu ataupun kepercayaan, kita berkelompok-kelompok di situ. Tapi ada nantinya yang mengumpulkan kita menjadi satu. Apa? Negara Republik Indonesia. Kita semua baik Buddha, Hindu, Konghucu, Muslim, Kristen dalam satu naungan merah putih. Benar nggak? Nah, jelas, Pak. Berarti nanti ada negara-negara. Oh, nanti skupnya akan luas. Nanti di dalam suatu negara itu kita akan dikelompokkan lagi sesama identitas manusia. Itu lebih tinggi lagi nanti hakikatnya. Seluruh dunia ya. Walaupun kita berbeda negara, berbeda warna kulit, berbeda hidup, saya mancung, kamu sedikit tidak mancung, gitu kan? Betul nggak? Siap. Iya. Jelas? Jelas. Ayo. Semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Paham? Paham. Dari yang coba beberapa menit saya kasih waktu. Kamu renungkan identitas kamu. Kira-kira ada banyak gak sih identitas kamu? Banyak. Banyak. Perkumpulan apa? Warna kulit hitam. Punya lagi sendiri. Perkumpulan warna kulit sawo makan. Ada lagi. Perkumpulan yang hidungnya kurang mampu. Ada lagi. Ada nggak? Ada kan? Itu identitas kamu. Perhatikan nak. Nah, kamu harus bersyukur dengan identitas yang Tuhan berikan kepada kamu. Tapi dengan perbedaan satu sama lainnya bukan berarti merupakan sebuah perpecahan. Karena apa? Paham? Paham. Paham nggak? Paham. Kita melakukan sebuah permainan.
namanya sebuah permainan identitas. Tapi sebelumnya kamu pahami dulu seperti itu. Si seorang pendidik ataupun guru saya, nanti ini skenario-nya, perjalanan permainannya menyebutkan maka dia harus berdiri. Jadi kalau ketika saya menyebutkan suatu identitas yang kamu merasa identitas itu identitas kamu harus berdiri. Kalau yang bukan berarti kamu harus duduk, tergantung instruksinya. Kalau saya suruh duduk, kamu duduk. Apa yang saya tunjuk? Paham sampai sini? Paham. Jelas nggak? Jelas. Oke. Dia apa duduk? Ya. Oh, selesai. Yang mempunyai hewan peliharaan silakan berdiri di atas bambu. Lagi. Oke lah, itu yang disebut dengan identitas. Makan dulu. Oke. Dari 1 sampai dengan 6 ini, masing-masing anak punya kesimpulan yang berbeda. Ya, dari 1 sampai 6 ke depan, kelihatan nggak? Kelihatan. Tolong di buku tulis kamu di kertas lembar boleh tulis nama dan kelas ya. Boleh bagi dua, boleh 1, 2, 3 boleh. Apa nak? Ada yang tanya? Ya. Agung kayaknya Indonesia. Alhamdulillah. Oke, perhatikan nak. Dari 1 sampai 6 yang di depan. Ya, tidak paham. Masing-masing anak pasti punya pendapat berbeda. Kamu urutkan mana yang paling kamu sukai. Yang di depan. Mana yang kamu paling sukai? Identitas mana yang menurut kamu sebagai identitas prioritas? Paham nggak? Identitas prioritas. Berarti kamu tetap menulisnya berapa? 6. Tapi diurutkan mana yang menjadi prioritas buat kamu. Jelas? Thank you. Silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Bapak, berarti yang menurut kalian sebenarnya Karto kan bukan satu lagi di sini. Ya nggak perlu. Maksudnya Oh, ini siapa? Perhatikan, apa? Yang nomor 1 ini. Yang ketiga, identitas kacamata tentang apa? Fisik. Fisik. Fisik apa? Bukan style. Fisik. Ya, soalnya bukan kacamata itu, bukan kacamata baca. Min plus. Paham? Lalu yang berapa nih? Yang keempat, hobi. Hobi itu penting apa kamu? Paham? Lalu yang kelima, apa? Suka kebersihan. Kebersihan apa maksudnya apa? Apa kebersihan? Kalau kebersihan, Maksudnya apa? jadi diri. Kesifatan. Ya. Lalu keenam, mempunyai hewan peliharaan. Ya, tetap dia mempunyai hewan peliharaan. Identitas sama-sama mempunyai hewan peliharaan. Nah, dari keenam ini, mana yang menurut kamu sebagai prioritas paling utama sampai yang terakhir? Jelas? Yang berapa berarti yang keenam? Yang keenam, hewan peliharaan. Kacamata fisik ya. Yang keempat hobi. Yang kelima apa? Kebersihan. Jati diri boleh. Oh,
Yang keenam, hewan peliharaan ya. Nah, pahami identitas kamu. Yang kedua, percaya diri dengan identitas kamu, tetapi tidak berlebihan. Tapi juga kenapa? Allah juga gak suka dengan yang berlebihan. Paham? Dengan kamu memaksakan identitas kamu itu jadi yang menjadi tidak baik. Wah, contohnya si Keanu hobi masak. Pokoknya saya nggak mau tahu satu kelas harus hobi masak, itu nggak boleh. Dan setiap orang mempunyai identitas masing-masing yang satu sama lainnya berbeda. Tapi ada juga satu sama lainnya mempunyai identitas yang sama. Contohnya apa sih? Tadi, oh ada yang sukanya hobi olahraga, ada. Tetapi dengan teman yang lainnya berseberangan, dia tidak suka hobi olahraga, itu sudah apa-apa, biarkan. Tapi di suatu posisi sama-sama mempunyai identitas yang sama. Oh apa contohnya? Sama-sama murid dari 202 atau sama-sama dari kelas 7A. Jadi ada sebuah kesamaan dan ada sebuah perbedaan. Yang pada intinya perbedaan jangan membuat sebuah perpecahan. Perbedaan membuat sebuah kebersamaan buat kita semua. Jelas sampai di sini. Lalu yang terakhir, ya ada yang seperti ini. Maaf, dia dari ekonomi yang kurang mapan, kurang mampu. Tapi stylenya kepengen menjadi orang yang perekonomiannya wow, berlebih. Dia memaksakan kehendak. Dia memaksakan identitas yang dia tidak miliki karena apa? Melihat identitas orang lain. Itu memaksakan kehendak. Seperti soal apa? Kalimat yang pertama yang saya katakan, who am I? Siapa saya? Be yourself. Jadilah diri kamu sendiri. Jangan memaksakan kehendak. Dan kalau kamu memaksakan kehendak, berarti apa? Kufur nikmat. Kamu tidak ikhlas dengan identitas yang Allah berikan kepada kamu. Jelas sampai di sini? Oke. Itu yang harus kamu lakukan. Pertama, tugas dari kamu. Ya, ini sudah masuk pemahaman refleksi yang terakhir. Kamu saya minta, nanti saya kasih waktu kamu 1 minggu. Hari Jumat boleh kamu kumpulkan. Tugasnya kamu buat sebuah poster. Boleh kamu dengan Canva, boleh. Menggunakan Canva boleh. Buat seperti ini. Tapi ini kan cuma dikit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, saya minta buat sebanyak-banyaknya identitas kamu. Bapak, misalnya saya gitu atau boleh beda poinnya tentang identitas? Tentang identitas. Paham? Pak, saya mau pakai slide-nya atau mau pakai apa video atau bergerak, silakan. Yang penting nanti, ya, ini yang disebut dengan galeri. Nanti kamu minta, saya minta kamu untuk apa? Upload ke media sosial kamu. Ya, upload. Kamu upload ke media sosial kamu. Udah, perhatikan dulu. Nanti ini belajar IT juga kita, informatika juga kita belajar. Setelah kamu upload ke media sosial kamu, copy linknya. Copy linknya tolong berikan ke Arfa. Arfa kumpulkan semua copy linknya baru kirim ke saya. Paham? Bisa kamu? Kumpulkan copy linknya, nanti kamu convert ke PDF. Ya? Paham?
Jadi ketika kamu sudah bikin tanpa, kamu boleh convert, kamu boleh share ke media sosial kamu. Biar apa? Orang tahu jati diri kamu. Kamu percaya diri dengan kamu menge-share, mengupload jati diri kamu, identitas kamu, itu kamu sudah menjadi orang yang percaya diri. Jelas? Paham sampai di sini? Oke, paling lambat. Enggak. Hari Jumat apa sudah memberikan ide ke saya? Apa? Kan di upload di sosial media kan. Boleh. Kan kita punya Instagram kelas, kalau misalnya di upload Instagram kelas? Iya. Boleh. Jadi satu Instagram. Ya nggak mau sama kamu mau apa satu Instagram? Iya, jadi Nggak. satu anak bisa di satu Instagram. Boleh. Kamu takut ya ke dunia luar ya? Ah, oke boleh. Apa lagi? Kalau buat posternya begitu berarti jangan lupa kita. Iya. Nah, ada di antara kamu, mudah-mudahan nggak ada, nggak pede dengan dirinya, sampai-sampai dia nggak mau mengupload dirinya, sampai-sampai dia nggak mau menampilkan dirinya. Ada yang seperti itu. Itu salah satu contoh apa? Tidak percaya diri. Jelas? Paham? Cukup sekian materi kita tentang wawasan kebinekaan yang global. Wawasan kebinekaan global, yaitu pada topik ini tentang apa? Berdamai dengan diri sendiri. Yaitu apa? Supaya kamu apa? Bisa mengetahui identitas kamu dan percaya diri tinggi dan saling cinta satu sama lainnya, tidak membuat sebuah hal-hal yang merugikan orang lain. Jelas? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.